Tolong kameranya ya. Kamera tolong. Ya, Pak. Muhari. Ya. Muhari. Berapa orang kita ini, Muhari? Satu kelas 34. 34 ya? Iya, Pak. Tolong absennya ya. Ini baru berapa nih? 24 orang. Maksudnya 8.15 nanti berikut-berikutnya ini kan dengan saya. Jadi 8.15 itu maksudnya Anda udah masuk semua gitu ya. Di 8.15 ini itu semuanya sudah dalam posisi berada di dalam kelas ini, dalam Zoom ini. Itu Muhari ya. Oke, jadi yang lain silakan kameranya. Kalau Bu Riri gini juga kan? Dia apa kan? Zoom juga kan? Pakai Zoom juga kan? Bu Riri kadang pakai Zoom, Pak, kadang via GCR, Pak. Oh. Kalau saya Zoom semua. Dan harus hadir. Kita share apanya. Tolong kamera ya, kamera masih belum semua. Baru kemudian share screen. Ya. Jadi untuk ketiga tiga pertemuan ini itu akan dengan saya gitu ya. Jadi berkaitan dengan perilaku organisasi ini, mata kuliah perilaku organisasi ini, sebenarnya mata kuliah yang boleh dikatakan aplikatif dalam pengertian bahwa materi perilaku organisasi ini bisa diterapkan langsung gitu di dalam dalam realitas organisasi keseharian gitu. Jadi kalau saya dulu mahasiswa perilaku organisasi inilah, mata kuliah perilaku organisasi inilah yang banyak membantu kita menemukan problem solving ya di dalam organisasi, ketika kita berorganisasi gitu. Jadi karena saya dulu organisasi mahasiswa ya kan, waktu mahasiswa kan problem-problem ini kan banyak di dalam organisasi. Tuntunan teoritisnya inilah ada perilaku organisasi. Jadi kita mengetahui bagaimana pola komunikasi, bagaimana hubungan antara bagaimana komunikasi antara hierarki yang di bawah dengan yang di atas, ya, bagaimana komunikasi informal misalnya, itu penting ya dalam perilaku organisasi. Bagaimana misalnya hubungan antara satu grup dengan grup lain, bagaimana memperlakukan inner group dengan out group. Itu penting dalam organisasi. Inilah mata kuliah yang yang banyak membantu gitu dalam keseharian kita berorganisasi. Ya. Jadi kalau ada mahasiswa di sini yang nggak berorganisasi ya agak susah lah menangkap mata kuliah ini, karena dia nggak aplikatif gitu, hanya mendengarkan saja. Tapi kalau Anda bergelut dengan dengan organisasi ini dalam keseharian Anda sebagai mahasiswa, maka materi ini menjadi sangat membantu Anda
dalam organisasi. Apalagi nanti Anda misalnya keluar dari kalian nanti keluar dari kampus ini, ya, masuk ke dalam ormas atau ke dalam partai. Nah, maka ini menjadi sangat penting perilaku organisasi ini. Diulang-ulang lagi bagaimana apanya ya, konsep-konsep dasarnya tentang grup, ya, tentang apa itu intragroup, ya kan. Kemudian apa yang dimaksud dengan external environment di dalam organisasi, bagaimana memperlakukan stakeholder. Nah, ini bisa dipakai. Ntar ya, Bang, ntar ya. Halo, Bang lagi ngajar, Bang. Bang lagi ngajar, Bang. Ntar ya, Bang ya, lagi ngajar. Nah, ntar Bang ya, nanti aku hubungi lagi, Bang. Nah, jadi gitu. Nah, kebetulan kita di dalam pertemuan ini akan berbicara tentang komunikasi, ya. Komunikasi di dalam organisasi. Nah, ini dia. Ya. Jadi bukan anak komunikasi aja yang belajar komunikasi. Nah, kita di administrasi publik ini belajar tentang komunikasi. Dan bahkan mungkin kita yang lebih mahir. Karena kita bukan hanya belajar komunikasi tok-tok gitu ya. Tapi memang mengarahkan komunikasi ini dalam dalam skop organisasi memang. Kalau kita bicara di administrasi publik ini, dia bicara tentang komunikasi ini dalam skop organisasi, ya, bukan dalam komunikasi dalam artian yang sangat luas ya. Tapi ini dalam dalam pengertian khusus ya, yaitu di dalam organisasi ya, komunikasi ini. Nah, inilah yang sebenarnya ya, satu komponen yang sangat penting ya di dalam organisasi ini. Jadi organisasi ini bisa berlangsung langgeng atau tidak langgeng itu salah satu pilar utamanya itu adalah komunikasi. Backbone-nya lah, backbone-nya itu komunikasi. Jadi kalau komunikasi ini gagal, ya itu sulit. Makanya kalau kalian mau belajar komunikasi ini, ya berorganisasi gitu. Jadi kalau ada mahasiswa, kalau ditanya dosennya, atau kalau siapa yang tanya, nggak ada yang mau bertanya. Nah, ini persoalan komunikasi yang nggak berjalan baik gitu. Bisa jadi nggak ngerti ya, bisa jadi nggak bisa bicara, maksudnya bicara tapi nggak tahu apa yang mau dibicarakan gitu. Nggak tahu apa yang mau dikomunikasikan. Nah, itu dia. Biasanya ya itu ya, atau ada yang mau bicara tapi asbun gitu kan, asal bunyi maksudnya. Dia aja yang ngerti, orang lain nggak ngerti apa yang dia maksud. Itu banyak kriteria-kriteria itu, tapi intinya itu adalah semua yang saya sebutkan tadi, mau asbun, yang diam aja, yang ini, itu semua adalah komunikasi, pola komunikasi. Biasanya kalau orang yang berorganisasi di mahasiswa, itu agak problem komunikasi ini bisa istilahnya teratasi gitu. Maksudnya organisasi yang saya maksud, dan ini organisasi mahasiswa ya, maksudnya organisasi mahasiswa, organisasi masa organisasi juga gitu. Tapi ada yang spesifik yang Anda ikuti sebagai mahasiswa. Nah, identitas Anda sebagai mahasiswa. Jadi dalam komunikasi organisasi itu nanti juga dibicarakan tentang identitas organisasi. Gitu. Jadi identitas Anda sebagai mahasiswa ini, status Anda sebagai mahasiswa, itu akan membantu sekali kalau Anda itu berorganisasi. Sehingga Anda komunikatif dengan dengan orang lain ya, dengan dosen Anda gitu. Nah, kelihatan dia kalau diem aja. Itulah pulang kuliah, pulang rumah, bercewek, pulang rumah, kuliah. Nah, gitu aja dia. Nanti harapannya kalau udah kuliah ini dapat kerja. Dapat kerja, kawin, punya anak, mati. Nah, gitu. Kalau dia kayak gitu siklus hidupnya, nah ini dia yang agak sulit dia dalam berkomunikasi ini. Ya, sulit berkomunikasi. Nah, kalau orang-orang sosial, dia memang komunikasi ini penting. Sangat penting. Karena kita memang disuruh untuk ngomong.
ilmu sosial ini. Ya, ilmu sosial ini itu ngomong yang penting. Ya problemnya misalnya di apa ya di pemerintahan pusat, di pemerintahan daerah itu problemnya problem komunikasi. Bagaimana mensosialisasikan sebuah kebijakan itu di misalnya di pemerintahan Jokowi itu kan itu tidak ada orang yang komunikatif dia, yang benar-benar memahami gitu massa, ya, atau stakeholder ini sehingga memuaskan gitu. Agak sulit, nggak ada, sehingga kadang kebijakan ini harus berganti-ganti dia, karena bisa jadi komunikasi ini kurang, nggak bisa nggak bisa disederhanakan. Terutama misalnya dalam COVID, insya Allah kita keluar dari apa ini kan, dari bencana COVID ini, dari pandemi ini. Ya itu di awal-awal gitu terjadi miskomunikasi. Itu organisasi dalam skop negara ya, miskomunikasi. Ini menyampaikan itu penting dia. Penting sekali bagaimana pemerintah itu menyampaikan apa yang terjadi sebenarnya dan bagaimana menanggulanginya. Itu harus apa? Nah, itu kan beberapa kali terjadi pergantian juru bicara. Jadi kalaupun negara ini sekarang misalnya Menteri Pendidikan kita nih mengkonsentrasikan dirinya kepada pendidikan ini kepada eksakta, ini apa juga maksudnya nggak boleh sosial ini ditinggalkan karena orang-orang sosial inilah yang dia komunikatif. Beda tuh kalau anak teknik dengan anak sosial itu menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu itu beda. Dia mungkin bisa buat mesin, tapi bagaimana kegunaan mesin ini bagi masyarakat itu nggak bisa orang ini. Dia nggak bisa ngomong dengan baik. Orang sosial inilah yang seharusnya gitu. Tapi kalau orang sosial ini nggak komunikatif lah, saya pun nggak tahu lah gitu ya. Kenapa sebab apa namanya? Berarti nggak di hatinya lah. Apa ini kan ilmu sosial ini? Karena ilmu sosial ini adalah ilmu-ilmu yang ya bersifat komunikatif gitu. Yang dia bicara tentang interaksi sosial. Gitu. Ya. Jadi mohon ini semester berapa nih? Semester berapa ini, Mari? Semester 6, Pak. Nah, semester 6. Semester 6 tuh udah harus gabung sama organisasi mahasiswa itu membantu nanti Anda sekalian untuk memahami tentang bagaimana interaksi sosial apa ya, bisa aja himpunan jurusan apa organisasi eksternal ya seperti HMI, Gemini apa itu penting sama Anda, GMKI misalnya. Jadi berdiskusi, menyampaikan sesuatu, menyampaikan pandangan Anda kepada orang lain. Kalau di kelas ini kan terbatas 1,5 jam aja. Kalau di organisasi mahasiswa ini Anda berkor-kor 24 jam pun bisa. Nah, itu dia. Jadi jangan mahasiswa itu meninggalkan itu. Meninggalkan kesempatan untuk berorganisasi itu. Karena ilmu Anda itu 100% itu berhubungan dengan organisasi ini. Ya. Baik nanti kebijakan, baik ini perilaku organisasi, ya, bicara tentang hubungan, interaksi dan sebagainya, itu berhubungan dengan organisasi, birokrasi apa dan sebagainya itu organisasi, bicara organisasi gitu. Itu jadi sayang kalau tidak seperti itu. Kalau misalnya di himpunan jurusan misalnya, itu dinamikanya kan kecil. Ya, tingkat lebih apalagi tinggi lagi ya kan. Di semester 8 itu udah bisa misalnya di tingkat Medan. Jadi kalau organisasi mahasiswanya itu udah tingkat Medan ya, tingkat akhir itu udah tingkat Medan. Anda sebagai aktivis organisasi. Anak FISIP ini harus jadi semuanya harus jadi aktivis. Gimana? Saya mau bantu orang tua jualan kan nggak mengganggu kita beraktivitas di organisasi.
Boleh saja jualan kita. Jualan justru kawan kita adalah sebagai konsumen. Gitu. Jadi jangan apa nama istilahnya, jangan asosial gitu ya. Dia harus memang asosial itu itulah kuliah, pulang ke rumah bercewek, pulang ke rumah kuliah, gitu. Ya kan? Atau bantu orang. Jadi bantu orang tua ini jangan menjadi alasan untuk kita menjadi asosial. Oh, saya Pak duit nggak ada, ini bantu orang tua ini. Justru Anda mempunyai jaringan di dalam organisasi ini, membuat bisnis Anda ini menjadi semakin besar. Itu dia caranya. Nah, jadi bawa dia bisnis ini. Jadi kalau misal contoh, Anda punya orang tua kedai sampah di rumah. Saya Pak suruh jaga kedai sampah, jual sayur nih. Jelaskan sama orang tua bahwa kita ini jualan mak, pak, ayah, ibu, bunda, dan sebagainya. Itu nggak zaman lagi nunggu nongkrong gitu. Nah, dijelaskan. Jadi boleh aja ada orang yang di kedai ini, udah, kedai lah kita bilang ya kan. Cuma jualan online-nya ada. Nah, itulah yang aku yang ngerjakan, Mak. Gitu caranya. Siapa konsumen kau yang beli ini? Inilah kawan-kawan ini. Mau ini apa? Pakai satu kereta kan? Jalan mau apa beli rokok, mau beli ini apa dan sebagainya, siap untuk antar terjemput, beras ini. Contoh ya, itu contoh. Jadi disitulah kita berorganisasi. Bagaimana kita mau mengenal kawan-kawan ini? Cuman kelas ini aja kawan kita, malu kita. Kalau cuman ini aja kelas kita. Oh sambil kerja Pak, sambil kerja ya. Di kerjaan ini pun harus Anda bangun lah, ada serikat pekerjanya, gabung. Itu mahasiswa. Baru, oh saya kerja Pak. Kalau kerja ini pun ada serikat pekerjanya, masuk serikat pekerjanya. Anda jadi pengurusnya. Nah ini orang sosial, kalau orang teknik, orang apa itu nggak ada itu sama dia. Karena ilmu Anda itu ada di situ. Di sosial ini, yang perlu namanya komunikasi lah, organisasi gitu. Jadi itu yang poin pertama yang penting untuk memahami mata kuliah ini, karena ini mata kuliah yang aplikatif, yang kita lihatlah sehari-hari, ya, yang kita alami sehari-hari. Cuman bagaimana menyelesaikannya? Nah itu dia gunanya teori itulah bedanya orang yang diskusi sama kedai kopi dengan orang diskusi di mata kuliah ini. Gitu. Ya. Nah, ada yang mau bertanya di sini? Enggak semua ya. Gitu. Ya. Baru kita masuk ke definisi apa tuh komunikasi. Ya. Ya itu yang sering kita lakukan, tapi pendefinisiannya kan belum jelas bagi kita mungkin. Tapi secara keseharian itu sudah kita lakukan. Nah, itu bedanya kuliah dengan cakap-cakap di kedai kopi ya. Karena kita punya landasan teoritis dalam setiap melakukan aktivitas. Ya. Jadi kalau kalau kita orang kampus ini yang kuliah ini itu harus mampu menjawab pandangan masyarakat Indonesia. Itu pandangan masyarakat Indonesia aja tuh, bahwa yang belajar di kampus ini teori-teori aja itu, nggak ada hubungannya sama aplikasi. Itu sama realitas. Oh itu salah besar. Itu yang harus diluruskan. Bagaimana orang bisa, ini logik. Bagaimana orang bisa paham bahwa apa yang dilakukannya itu sudah benar atau salah tanpa adanya tuntunan. Nah, tuntunan itu tentu ada konsep-konsep, ya, ada teori-teori dan sebagainya. Bagaimana orang memastikan sesuatu yang dia lakukan itu adalah benar? Kayak mana Anggun? Anggun dulu tanya Anggun, ya kan? Anggun, gimana
kau bisa memastikan segala sesuatu yang kau perbuat itu benar? Nah, coba, dulu, jawab dulu. Kalau menurut saya Pak, sesuai fakta aja Pak, fakta yang terjadi gitu. Maksudnya kau melakukan sesuatu, ya, misal contoh pergi ke kampus, bagaimana kau tahu bahwa ke kampus itu adalah suatu perbuatan yang benar? Nah, itu dari mana? Entah salahnya nih yang pergi ke kampus apa nih? Dari mana kau tahu bahwa itu benar? Nah, itu kayak gitu contohnya. Jadi kalau kau jawab dia sesuai dengan realitas itu, ya maksudnya apa itu? Maksudnya sesuai dengan realitas. Maksudnya ini pertanyaannya, bagaimana kita tahu bahwa aktivitas kita ini adalah sesuatu yang benar? Nah, gitu. Misalnya contoh, kita pergi kuliah ini ya, daring ini. Bagaimana tahu bahwa kau tahu bahwa ini benar enggak yang kita lakukan ini? Nah, coba Anggun. Masih Anggun tadi. Mana Gun? Masih Anggun tadi. Bentar ya Pak. Nah, ya lama-lama. Jadi bukan main berondok-berondokan nih. Apa lagi? Atau siapa yang bisa jawab itu? Coba. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa yang kita lakukan ini adalah benar? Nah, yakin kali kalian bahwa ini adalah satu yang benar dan harus dilakukan. Nah, kalau salah kan nggak mungkin dilakukan gitu kan? Tapi bagaimana mengetahui bahwa ini adalah benar dan bukan salah? Nah, dalam logika kan dijelaskan bahwa segala sesuatu yang benar itu pasti bukan salah. Tidak mungkin ada itu adalah tiada. Itu kata logika. Tidak mungkin yang benar itu adalah salah. Mustahil. Nah, sekarang saya tanya, bagaimana Anda memastikan bahwa setiap aktivitas Anda itu adalah benar? Nah itu, gimana Gun? Mana nih si Anggun ini? Kok jadi nggak ada kameranya nih Gun? Coba, gimana Gun? Jawab aja yang ini sepengetahuanmu lah. Dari apa? Nah, nanti aku kembali lagi ke Anggun ya. Sekarang aku tanya si Putri, janganlah nampak jidatnya aja. Nggak kuperli lah, nggak kuperli serius. Iya Pak. Nah, nggak kuperli kau. Nah, ini maksudnya etika. Nah, ini dalam apa nih? Dalam organisasi etika. Kalau berhadapan dengan dosen itu jidat kita yang nampak. Nah, ada yang langit-langit dinampakin ya. Iya kan? Sama dosen tuh ya wajahnya sebagaimana saya ini wajah atau gini saya kuliah. Mana? Menurut kalian gimana gini? Topinya aja nampak. Nah, kan kurang apa ya kan? Kurang bagus. Kalaupun ada dosen yang melakukan kayak gini, berarti dia nggak paham tentang bagaimana komunikasi yang baik. Nah, makanya saya buat gini. Nah, nampaklah wajah saya yang ganteng ini kan gitu. Nah, supaya kalian bisa lihat. Nah, puas kalian lihat. Gitu Putri. Nah, sekarang tanya Putri, ya kan? Udah siap Putri? Putri? Siap Pak. Nah, coba jawab Putri. Bagaimana kau memastikan bahwa aktivitas kau sehari-hari ini, salah satunya ini, hadir di kuliah ini, itu adalah sesuatu yang benar? Coba, gimana? Dan 6 semester kau kuliah ini. Nah, ini pertanyaan. Nah, coba. Kan kalau di kampus itu dikasih peraturan jam 8 harus sudah masuk. Ya, saya datang jam 8 tepat, Pak. Jadi saya udah benar-benar untuk melakukan datang ke kampusnya gitu. Nah, itu maksudnya itu yang membuat bahwa aktivitas ini benar, gitu. Itu termasuk salah satunya, Ya, Pak. Karena saya kan contoh ya. mengikuti peraturannya juga, Pak. Jam 8 harus masuk gitu. Iya.
Betul. Nah, jadi si putri ini betul jawabannya. Jadi kalau kita mengatakan kenapa aktivitas kuliah ini benar? Ya karena ada peraturan bahwa perilaku organisasi ini dimulai jam 8. Ya kan? Biarpun yang lainnya nggak kayak si Putri. Aku nggak tahu tadi Putri ini udah masuk nggak jam 8, tapi yang jelas kameranya belum aktif, ya kan? Di jam kita masuk tadi kan gitu. Nah, itu dia. Tadi ada peraturan. Ya, peraturan itu sesuatu yang dia bersifat konsep. Gitu. Artinya benar yang dipahami oleh Putri Mayasari ini, ia itu adalah berasal dari peraturan, ya peraturan maksudnya peraturan dalam perkuliahan, ya itu kan suatu konsep. Ya. Jadi teori itu kan kumpulan daripada konsep-konsep ini dia. Nah, jadi kalau ada orang yang mengatakan itu teori aja tuh, nggak ada, mana ada dia, itu salah besar. Semua tindakan manusia ini berdasarkan kepada teori. Bagaimanalah Anda, ini semua ya, maksudnya semua. Oleh karena itu makanya Anda beragama ini pun Anda punya teori. Gitu. Makanya setiap agama ini punya dia konsep-konsep. Yang dikatakan baik itu bagaimana, yang dikatakan benar itu bagaimana, yang dikatakan Tuhan itu apa, itu kan konsep semua. Nah, kalau dalam Islam ada di dalam Al-Quran. Jadi perkataan itu adalah perkataan bahwa itu teori aja, itu falasi dalam logika. Nah, itu biar kalian tahu, itu jawaban itu. Karena ada atu-atu di warung kopi nanti bilang, apa kuliah nih, teori aja itu. Nah, ya kan? Nah, jawabannya seperti itu. Ya, bahwa semua aktivitas manusia ini membutuhkan kepada teori, tuntunan dia. Ada konsep-konsep. Apa? Termasuk beragama. Dia memiliki konsep-konsep. Apa itu baik, apa itu benar. Apa itu konsep Tuhan. Apa yang dimaksud dengan konsep Rasul misalnya. Dalam agama Abraham ini itu semua ada konsep-konsepnya. Yang namanya Rasul apa itu. Nah, apa itu yang namanya utusan Tuhan itu ada konsepnya. Berdasarkan konsep itulah Anda beragama. Gitu. Berdasarkan peraturan inilah, berdasarkan konsep peraturan ini Anda berkuliah. Gitu. Jadi kalau uak-uak ini bilang bahwa nggak ada itu teori aja, mana ada? Itu berarti uak-uak ini apa? Nggak paham dia. Berarti dia nggak beragama, nggak ini dan nggak hidup di dunia ini. Jadi uak beragama nggak pakai teori, Wak. Gitu tanya. Nggak pakai konsep beragama ini. Agama, tanya, agama apa yang nggak punya? Agama yang menolak Tuhan pun punya konsep. Nah, itu dia. Yang menolak agama pun itu punya konsep. Nah, teori itu adalah kumpulan daripada konsep-konsep. Jangan persoalan bahwa Anda tidak paham teori, kemudian Anda katakan bahwa teori ini tidak dibutuhkan. Nah, gitu. Itu klarifikasi kepada orang-orang awam ya, yang nggak kuliah ini, yang berpikiran pendek ini, sumbunya pendek ini, udah apa ini, nggak masuk dalam forum-forum ilmiah ini, sumbu pendek. Ya, kalau dalam agama ini dia beribadah, tapi nggak tahu dia benar yang mana yang benar, mana yang salah, gitu dia. Nah, dibunuhnya juga yang benar ini. Itu dalam sejarah itu terjadi. Orang yang dia memang beribadah, setiap hari dia beribadah. Bahkan Al-Quran ini pun dia hafal. Tapi dia bunuh orang yang menggaungkan kebenaran ini. Itu dalam sejarah banyak terjadi. Itulah dia nggak paham tentang apa itu konsep kebenaran itu. Itu yang terjadi. Ya itu kalau dalam Kristen misalnya penyaliban Yesus itu sendiri kan berasal dari itu. Itu orang-orang yang apa? Orang-orang yang mungkin rabi di masyarakat Yahudi pada saat itu. Pemuka-pemuka agama yang ada di situ. Tapi dia nggak paham apa itu yang maksudnya dengan benar ini. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus ini.
Itu yang apa namanya, problematik, problem dia.